Orang kadang itu pertanyaan gini, Pak Agus, tanaman saya kuning-kuning ini obatnya apa, harus dolomit di saat musim hujan. Jadi musim hujan itu kan berpotensi tanah itu akan karena udaranya dingin, tanah itu akan lembab dan nanti udara tanah menurun. Orang itu kadang-kadang taunya tanaman subur itu dari obat, tapi dia lupa dengan pengolahan tanah. Obatnya dipenuhin, tanahnya genang air di musim hujan, ya sama juga bohong. Nah, ini teman-teman ya, ini belum maksimal loh. ini maksimal. Kalau ini masih bisa semok lagi nih nanti. Masih bisa besar lagi ini bagusnya. Orang tanam 100 pohon di usia 4 tahun, satunya berbuah sama ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 kalikan 200 Mama ya. Ini kan ada yang 5 kilo lebih nih, ada yang 3 kilo, ada yang 4 kilo kan. Kalikan 200 saja udah sekian. Nah itu cara yang teori yang salah juga Mas. Semua petani durian, semua yang memberikan tutorial di dalam YouTube tujuannya pasti baik. Pagi sahabat pertanian dimanapun Anda berada ya. Hari ini saya sedang jalan-jalan teman-teman ya, dan berolahraga supaya sehat karena cuacanya pagi ini sangat cerah sekali ya. Saya berada di kebunnya Pak Agus, mau cari Pak Agus ini. Nah ini Pak Agus ya, dapati di kebun. Ini sedang apa ini Pak Agus? Ini ngecek Mas, ternyata kemarin yang saya anggap alpukat itu aman, tidak ada serangan lalat buah, ternyata pas pentil susulan ini pada jatuh dan saya cek itu kena serangan lalat buah. Yang kemarin itu sempat mau mati ya, saya obatin, itu ada di videonya. Wih, ini jenis apa ini Pak Agus, kok besar sekali ini? Ini aligator, ini udah tua, ini udah busi, ini udah tua, udah biarin matang. Ini kalau satunya ini 1 kilo lebih ini Pak Agus. Ini sudah berbuah, kan berbuah. Wih, iya di sana juga besar-besar. Ini tadi lah, cek keliling. Padahal ini istilahnya sudah diobati ya Pak Agus, pakai segala macam obat. Ciri-cirinya disengat lalat buah itu. Ini udah ada titik-titik hitam, udah nggak terselamatkan itu. Ini sengatan lalat buah dan dia meninggalkan bakteri di dalam atau telur di dalam. Nanti jadi set ya. Jadi larva nanti. Larva terus. Nanti itu yang menyebabkan kerontokan ini Pak Agus ya. Tapi kalau sudah gede kayak gini ya mudah-mudahan aman nanti kita. Ini banyak. Wah, ini besar-besar ini Pak Agus. Wah, ini teman-teman bisa kita lihat ya, besar-besar. Ini 1 kilo lebih nih. Mana Pak Agus? Wah. Oh iya. 1 kilo lebih. Ini bisa 1 kilo lebih. Ya. Teman-teman. Ini kemarin saya cek Mas, habis kita gemburkan. Ini habis. Oh ini. Jeruknya nanti nyusul nih belakangan, kalau jeruk sih kuat. Kalau jeruk lumayan kuat ya Pak Agus ya. Yang penting tanamannya masih subur. Jadi kalau masih subur kan nanti ada banyak di tahun depan. Jadi ini alpukat sama durian dan jeruk ini Pak Agus ya. Iya, cuma yang utama itu yang sudah kita atur jaraknya itu antara alpukat dan jeruk itu yang sudah diprogram. Sudah dibanding. Tapi kalau ini nanti seandainya ganggu kan bisa dikurangi setelah berbuah beberapa kali. Oh ini teman-teman ya, pohon duriannya subur-subur sekali nih di kebunnya Pak Agus. Itu sudah ada yang berbuah Pak Agus? Sudah, sebagian sudah ada yang belajar buah. Usia 4 tahun pas ini bisa berbuah. Usia 4 tahun sudah berbuah. Ini juga ada buahnya. Ini ya, beberapa teman-teman. Yang penting tanamannya masih berkembang terus, itu saya malah seneng. Sebenarnya kalau buah itu ya itu tadi. Nanti kalau waktunya buahnya kuat ya tetap berbuah lah. Enggak tanpa obat, diobat aneh-aneh juga berbuah sendiri kalau. Berarti tidak usah di istilahnya perangsang atau lain-lain ya Pak Agus. Di poster itu jangan kalau untuk durian sendiri ya. Nanti malah kita ngerawat 4 tahun biaya nggak sedikit, nanti malah mati bisa-bisa kalau kita obat, kita paksa. Kalau mau pupuk yang untuk pembuahannya cukup MKP atau KNO3 ya. Ini kita jalan lagi Pak Agus, kita lihat keliling kebunnya Pak Agus ya. Nah, ini memang subur-subur ya teman-teman. Ya ini pupuk kandang Pak Agus. Ya ini menjawab pertanyaan teman-teman, mungkin ada yang penasaran ya Pak Agus. Iya. Apa betul itu Pak Agus itu anti pupuk kandang gitu Pak Agus? Itu loh. Kadang orang itu ada yang tidak tahu masalah bertani mungkin. Ya karena ketidaktahuan, kadang-kadang ada di kolom komentar itu yang, tapi ya itulah kita kalau sudah berbagi di media sosial ya kita harus siap. Nah ini saya tegaskan ya,
saya itu bukan anti pupuk kandang. Tanaman itu kalau sudah besar, itu pupuk kandang itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena pupuk kandang itu sangat merangsang pertumbuhan akar dan untuk ketahanan pohon itu sangat bagus. Jangan terus dipelintir saya anti pupuk kandang. Ini pupuk kandang. Cuma di awal tanam saya nggak pakai pupuk kandang. Makanya itu bukan serta-merta kita tidak punya alasan dulu kita pakai itu, karena memang teorinya harus seperti itu. Tapi begitu saya pakai, tanaman saya rusak. Akhirnya saya olah sendiri pemikiran, oh ternyata gini-gini, dengan pengalaman petani-petani zaman dulu di sini kan jeruk itu kan dibilangnya kena tires kuning itu kan. Nah, itu ternyata setelah kita berpikir sekarang, ternyata dulu kebanyakan pupuk kandang di dalam tanah. Akhirnya saya itu sekarang di atas usia 2 tahun, cara saya memberi pupuk kandang seperti ini. Ini saya tegaskan lagi ya. Kalau teman-teman pakai pupuk kandang, kalau mungkin di usia 1 tahun lah, umpama pengen pupuk kandang, caranya seperti ini: ditaruh di dalam karung, digeletakin sejajar dengan ujung daun. Ya, sejajar dengan ujung daun. Nanti hanya kena air, resapannya yang masuk. Ya, jadi kalau pupuk kandang di dalam tanah itu mengundang bakteri. Kalau di atas seandainya terjadi masalah, tinggal garuk ke tepi. Gitu. Caranya seperti itu. Nah, terus yang kedua, masalah pupuk kandang ini ya. Jadi pupuk kandang itu kalau toh mau ditaruh, ditebar di atas tanah, itu lebih aman daripada dikubur. Jadi saya semua pakai pupuk kandang itu, kalau nggak percaya. Saya kan pernah bikin videonya, tapi di atas usia tahunan, jangan di awal tanam. Itu pun di atas seperti ini. Ini seandainya sudah hancur ya, nanti ditebar ke sini juga bisa diatasi. Tapi jangan terlalu dekat dengan pohon. Terus makan dolomit ya. Orang kadang itu pertanyaan gini, Pak Agus, tanaman saya kuning-kuning ini obatnya apa harus dolomit di saat musim hujan? Jadi musim hujan itu kan berpotensi tanah itu akan karena udaranya dingin, tanah itu akan lembab dan nanti untuk pH tanah menurun. Tapi orang itu kan rata-rata harus diobati dengan dolomit. Saya dari awal tanam, kenapa saya tidak pernah pakai dolomit sama sekali, Mas Mariono? Sama sekali saya tidak pakai. Tapi jangan salah, saya sudah memakai cara saya sendiri dan bisa dilihat tanaman saya aman, tanaman saya subur. Karena caranya seperti ini. Jadi orang itu kadang-kadang taunya tanaman subur itu dari obat, tapi dia lupa dengan pengolahan tanah. Obatnya dipenuhin, tanahnya genang air di musim hujan, ya sama juga bohong. Apa gini, kita itu dalam menjaga kesehatan manusia loh ya. Iya. Kena penyakit gula, kena penyakit darah tinggi. Hampir semua orang di atas usia 40 tahun itu sudah ada di dalam diri kita itu potensi penyakit itu ada. Tapi kalau kita gula, nanti kita rutin minum obat penyakit gula terus, tapi di pola makannya tetap olahraganya kurang. Harusnya keringatnya keluar, jadi nanti kolesterol turun, asam urat turun, seperti itulah kira-kira. Sama juga dengan tanah ya, kita olah tanahnya dulu dengan maksimal, baru obatnya gitu ya Pak Agus ya. Tanaman itu bisa besar, batangnya bisa besar, cabangnya bisa lebar, itu dari akar. Jadi ibaratnya akar itu, pokoknya tanaman itu kok kuning, rontok, daunnya gosong itu pasti dari akar. Pasti itu dari akar. Nah, jadi masalah di dalam akar itu kan tidak ketahuan, soalnya kita itu penyakit-penyakit dalam. Yeah. Kalau penggerek batang, jamur yang di sini udah karuan kelihatan. Tapi kalau masalah-masalah ternyata di sini baik-baik saja, tapi kok daunnya kuning, rontok, kering, mati, itu kan masalahnya cuma dari akar. Itu yang kita perhatikan, harus ini akar supaya sehat, akar supaya bisa berkembang. 1 bulan sekali kita adakan penggemburan tanah dengan cara dicabutin atau didangiri dengan cangkul, lalu kita pupuk sedikit-sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Pupuk itu sebenarnya nggak perlu sampai banyak. Jadi kalau orang itu kadang-kadang yang salah itu kan, dia taunya tanaman subur itu obat. Jadi ibaratnya penyakit sembuh itu obat aja. Padahal obat itu nomor sekian pikiran. Jadi kita ngolahnya seperti itu kan, pikiran nomor malah bisa lebih penting daripada ini. Jadi olahraga lebih penting ini. Jadi ini tanahnya yang diolah ya, tanahnya diolah, dibuang ngiri. Nah, tapi 1 bulan sekali selalu bersih. Tapi itu pun kadang kalau kita sudah kebentur dengan teori, bahwasanya di musim kemarau itu tanah harus rumputnya harus banyak, lah kita kan berbenturan. Lah kita tidak mau dengan perselisihan itu, karena sama-sama tujuannya tanah subur. Banyak sekali channel YouTube ya, caranya beda-beda semua Mas. Kalau semua orang itu memberikan cara yang berbeda-beda, kok kita resap semua, ya akhirnya itu tadi obatnya yang dipenuhin
tanahnya nggak diperhatikan, nggak digemburkan, tanahnya nggak dipupuk secara betul, airnya menggenang seperti ini kan jadi diatur, Mas. Jadi tidak ada air menggenang saat musim penghujan. Ini salah satu cara untuk menghindari saya tidak memakai dolomit. Oh, Itu dolomit saya anggap setiap 1 tahun kasih dolomit, setiap 1 tahun kasih dolomit. Sekarang gini, untuk menetralkan apa pH tanah, kita selalu pakai dolomit. Ibaratnya itu tadi kita sudah ketergantungan obat. Itu saya bandingkan dengan manusia aja saya, karena ini sama-sama hidup, makhluk hidup. jadi prinsipnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya, Itu baru mungkin teman-teman selama ini mungkin belum menangkap maksud dari Pak Agus ya. Tapi saya sangat menghormati semua petani durian, semua yang memberikan tutorial di dalam YouTube, tujuannya pasti baik. Ya. Walaupun kadang-kadang orang yang menonton itu kan dilihatnya yang bagus-bagus semua. Padahal itu kalau salah, jarang sekali orang yang mau mengakui bahwa tanaman saya ini saya kasih ini salah. Tetapi saya kan sudah pernah memberikan pupuk secara skala besar, 3 genggam, 4 genggam di usia awal tanam. Tapi ternyata di situ saya lihat perkembangannya bagus. Tapi masuk kemarau kok daunnya gosong, oh berarti ini overdosis. Overdosis penanganannya apa? Kalau sudah overdosis di musim kemarau, overdosis pemupukan itu harus kuat airnya. Oh gitu. Harus kuat airnya. Jadi kalau kita memberikan pupuk yang lebih banyak, nggak apa-apa. Pama kita pakai 1 sendok, pakai 2 sendok apa? Tapi air harus kuat. Oh, Tapi kan kita memberikan tutorial yang benar-benar aman. Gitu loh. Lihat jalan lagi. Ini nggak usah disekip. Jadi nggak usah disekip bukannya apa? Biar Nah, ini ya. kita tahu. Jadi orang itu kalau cara memberikan tanaman saya kok ternyata cara saya salah, berarti apa tanaman saya jelek. Ini kan tanaman saya bagus, berarti entah benar entah salah itu tergantung yang menerjemahkan maksud dari ya, Pak Agus ini ya. Kalau pemikiran saya ya, kalau sudah nggak cocok dengan cara saya, apapun yang saya omongin, kalau orang itu sudah mempunyai pemikiran jelek itu pasti saya wah ini jelek. Contohnya seperti itu, saya dianggap anti pupuk kandang, meracuni generasi, wah ekstrim itu ya, banget itu. Kalau sudah yang tahu merawat durian biayanya nggak sedikit, tanamannya sudah mau mati sudah kena penyakit, itu loh orangnya baru tahu kalau kita harus merawat itu. Yang penting tanaman subur seperti ini saking Mas, belum ada 2 tahun ini. Ini ya. Tapi tetap saya kasih pupuk kandang, yang ini udah hancur tadi tak tebar ke sini. Tapi tetap di luar Di ujung daun ya Pak. di luar ujung daun. Jadi gini, pupuk kandang itu sangat bagus sekali untuk merangsang pertumbuhan akar. Kalau tidak percaya, pupuk kandang itu taruh karung di sini. Nanti selang 3-4 bulan buka, bawahnya itu pasti akarnya lebih banyak. Tapi kalau awal tanam dikubur di situ, gendot, cacing itu jangan anggap, kalau kita sekolah dulu kan cacing itu menceburkan tanah, tapi jangan salah, kalau cacing terlalu banyak itu kan keluar kayak kotorannya keluar yang punter-punter itu. Itu tanahnya nanti lengket mati. Di bawahnya digali ada engko cacing banyak, kati mumul. Nah itu loh. Jadi seperti itu. Terus ini ya, ini kan apa di UWH 4 tahun kan ya ada yang sudah seperti ini, beberapa tadi kan sudah berbuah ya di sana ya. Nah, seperti ini. Nah, ini buahnya ini besar-besar nih Pak Agus. Lumayan lah. Ini saya bandingkan dengan kepala saya saat di situ ya. Iya. Nah, ini teman-teman ya. Ini belum maksimal loh. Ini maksimal. Kalau ini masih bisa semok lagi nih nanti. Masih bisa besar lagi nih Pak Agus. Tapi untuk pemupukan pertumbuhan yang sudah berbuah kemarin, yang lain saya kasih NPK 1616 menjelang musim penghujan kemarin, ini tidak. Ini saya kasih KCL, kita semprot KNO3, boron. Pokoknya yang intinya gitu loh, obat-obat seperti itu ya tadi Mas, cuma penunjang sedikit-sedikit, terus kasih sedikit supaya nggak disehat lalat buah. Jadi untuk jangan terlalu fanatik. Kita obat itu kan intinya kan mencegah kerontokan, dan saat pengisian buah ini ada nutrisi. Tapi ya itu tadi, kita tidak bisa terus kita semprot itu nanti buahnya besar, nanti buahnya bagus. Nah, ini kalau lihat tanaman durian usia 4 tahun kok buahnya besar-besar dan banyak seperti ini kan, ini kemungkinan banyak mungkin orang yang tertarik tanam Pak Agus ya. Nah, ya ini saya kan menjual bibit Mas ya. Jadi kalau ini saya tegaskan lagi. Jadi orang itu kalau lihat tanaman subur-subur berbuah seperti ini, itu kadang-kadang orang yang mempunyai uang banyak itu langsung tanam skala besar-besaran. Iya. Ilmunya tidak punya lahan, punya uang, ilmunya belum punya. Nah, itu yang repot ya. Jadi ilmunya harus dimiliki dulu. Jadi ilmu masalah pertanian itu bisa belajar di channel apapun ya. Yang penting itu jangan cuma bergantung di situ, dikembangkan. Oh kok ini saya tanam dengan ini kok
ternyata kurang betul, kurang bagus, ya nanti kita olah lagi gimana caranya. Itu kan dari ilmu itu didapat kadang-kadang dari pengalaman langsung. Ya kalau terus gini, orang tanam 100 pohon di usia 4 tahun, satunya berbuah sama ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 kalikan 200 Mama ya. Ini kan ada yang 5 kilo lebih nih, ada yang 3 kilo, ada yang 4 kilo kan. Kalikan 200 saja udah sekian. Nah itu cara yang, itu teori yang salah juga Mas. Jadi gini, kita tanam durian itu sebenarnya untuk 4 tahun apa 5 tahun ke depan itu belum, 10 tahun ke depan pun tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti dalam tidak bisa dihitung tidak ada yang pasti, tapi harus dilakukan. Jadi tidak ada yang pasti tapi harus dilakukan. Kalau kita mulai tanam sekarang, nah itu 4 tahun 5 tahun kemudian tidak tentu, hasilnya tidak pasti, tapi harus dilakukan. Kalau kita memang ingin melestarikan alam dan ingin mendapatkan hasil dari situ, harus dilakukan. Daripada tidak kita hanya diam diri membiarkan tanah kita bongkar, tidak kita tanamin, ya kita harus melakukan ya. Tapi tidak ada yang pasti. Contohnya di usia 4 tahun ini biaya berapa yang saya keluarin. Jangan anggap saya ini petani sukses. Saya itu kalau ngomong terus terang, hanya berapapun yang berbuah ini pun saya sudah bangga. Tapi kalau tanamannya subur seperti ini, insya Allah lah nanti ada yang buah 10, ada yang mungkin 20, ada yang tidak. Jangan terus dikalikan. Itu terlalu muluk-muluk, terlalu menjanjikan pada orang-orang yang belum tahu tentang pertanian. Biayanya tidak sedikit Mas. Satu pohon di usia 4 tahun ini bisa 2,5 sampai 3 juta satu pohon. Saya itu kerja banting tulang ibaratnya untuk ngerawat pohon ini. Jadi durian, saya jual bibit durian, jual mebel, buat ngerawat semua pohon saya. Sampai sekarang kalau dibilang masih nol kan, baru belajar buah ini cuma paling kalau belum beberapa kan, untuk ngerawat beberapa pun nggak bisa. Nah ini kalau dari segi bisnis ini ya, ini Pak Agus kan penjual bibit, itu kan seharusnya itu kan istilah merekomendasi orang untuk tanam sebanyak-banyaknya. Ini kenapa Pak Agus ini malah justru sering melarang orang untuk? Saya pernah ada orang datang ke tempat saya bawa truk mau beli bibit waktu itu 150 pohon bibit. Saya ada, orangnya cocok. Begitu diperlihatkan video saya, videonya ke saya, tanahnya itu Mas sawah, habis panen, di situ ada airnya genang gitu. Jadi tanah benar-benar tanah lengket, tanah berair. Saya bilang jangan Pak, jangan tanam ini. Bapak ini gimana? Orang jualan bibit atau dibelikan bibit? Jangan, tanahnya dikeringkan dulu, bikinkan parit dalam-dalam dulu, tanamin jagung apa-apa dulu beberapa kali, baru tanamin durian. Itu karena apa? Karena saya merasakan Mas, orang nanam durian itu baru bibitnya aja mahal. Kalau kita terus semuanya kita udah cocok, ya kasihan yang beli gitu. Saya ya alhamdulillah sampai sekarang Mas, itu durian saya itu saya rawat dengan hasil penjualan bibit. Jadi durian ini makan durian. Sementara ya belum makan tanah. Jadi saya kemarin sempat berpikir ini, kalau sampai saya di usia 3 tahun 4 tahun durian saya kok saya nggak kuat ngeragati. Ibaratnya bisa jadi loh Mas, saya relakan lahan saya untuk merawat durian yang sudah tanggung seperti ini. Gitu. Dan mungkin dibiarkan terbengkalai. Nggak mungkin saya biarkan, karena ini juga tanaman. Kalau kita lihat tanaman kok nggak kerawat, nggak kepupuk, nggak kesiram, itu saya sebenarnya kasihan banget. Kasihan. Itu dari saya itu harus, memang saya sayang sekali pada tanaman, pada kayak saya piara apapun kan itu saya selalu perhatikan. Saya bikinkan kandang besar itu karena saya seneng. Kasihan kalau sampai dia itu kok tanaman ini ditanam nggak kerawat seperti ini. Ya ada lah beberapa pun, tapi belum ada 1%-nya ada kan. Ibaratnya kalau tanam yang usia 4 tahun 200 ibaratnya, yang berbuah baru 5 apa 10 berapa 5%. Kan, jadi gini Mas, kalau ibaratnya durian itu ya, kalau sudah beli bibit sama 100 pohon, harganya 300 bahkan 400 ribu, sudah ditanam, itu sudah kepalang tanggung loh. Ya, kita harus rawat. Kita harus mempekerjakan orang seperti saya ya. Itu kadang-kadang kita mempekerjakan orang itu sehari loh, itu Mas Vera bisa lihat, itu pasti 5, 6, itu sudah seperti karyawan pabrik, udah berangkat tiap hari, hanya libur di hari Jumat ya. Terus di hari Jumat itu libur, memang kalau kita kerja untuk mebel, untuk ini, dan dia harus mendapatkan upah setiap hari Kamis ya, karena dia kalau dikasih tiap hari nggak mau, jadi seminggu sekali setiap hari. Itu tinggal kalikan aja berapa itu jumlah kan, itu bisa disesuaikan dengan lain-lain tempat ya, untuk masalah biaya atau ongkos tenaga kerja. Itu harus mendapatkan upah hari Kamis untuk kebutuhan hidup mereka, untuk kebutuhan
buah itu nyumbang untuk kebutuhan makan anak sekolah, ibaratnya seperti itu. Tapi saya yakin, saya kan saya sangat ingin sekali tanaman saya subur, sangat ingin sekali. Kadang saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tanaman saya subur, tanaman saya bisa tetap subur sampai nanti berbuah, bisa untuk kebutuhan hidup saya di hari tua. Saya juga berdoa, mungkin orang-orang yang kerja di tempat saya mungkin berdoanya, ya Allah, mudah-mudahan tanaman saya masih bisa kerja terus di tempatnya Pak Agus. Otomatis kan saya harus memberikan upah kepada dia. Jadi nggak mungkin ya Allah, saya minta rezeki untuk mendapatkan rezeki untuk makan anak istri saya besok, tenaga kerja saya mungkin saya berdoa, nggak mungkin Allah memberikan itu langsung tiba-tiba ini uang dia untuk makan itu udah ada. Jadi Allah itu memberikan rezeki itu, saya yakin lewat tangan-tangan orang yang benar-benar ingin atau tulus ingin memberikan Kalau masalah tulus ikhlas kita nggak tahu ya, kadang-kadang juga kita tapi saya memang benar-benar tanaman saya bisa subur. Otomatis kalau tanaman itu harus dirawat dengan apa? Dengan tenaga perawat kebun kita. Jadi seperti itu. Saya cuma ya itu tadi dalam berdoa ya, kadang ya bahasa Jawa Mas, kadang ya bahasa Indonesia, karena saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu paham dengan semua bahasa. Dia memberikan ya, rezeki lewat mana saja ya Pak Agus ya. Jadi nggak mesti lewat bahasa tertentu, itu enggak. Itu memang itu Mas, intinya saya yakin ya Allah, mudah-mudahan saya diberikan rezeki yang halal. Kan semua orang kan pasti berdoa ya. Ya itu begitu juga dengan tenaga kerja saya. Pasti dia di saat Mas ini pray dulu ibaratnya, nggak ada kerjaan, saya tahu bahwa dia itu besok itu kebutuhan hidup itu harus tetap jalan, tetap harus terpenuhi, terpenuhi. Sedangkan kita kadang-kadang, wah ini kalau saya pekerjakan terus uang saya sudah menipis. Tapi itu loh Mas, itu yang terjadi. Jadi benar-benar seperti mimpi, jadi mimpi lah ya. Kita kadang-kadang itu bisa bayarin, kalau sudah hitung sekarang, saya bayarin tenaga kerja dari usia tanam sampai sekarang itu berapa dengan orang segitu. Loh tapi kok ya sampai bukan, kadang-kadang orang yang Pak, kok saya lihat tanaman Bapak dari awal tanam sekarang kok tiba-tiba seperti itu. Bukan tiba-tiba sebenarnya, tapi memang seperti mimpi. Itulah kalau menurut saya hidup. Jadi itu aja. Mungkin Mas Mariono dulu mungkin usia lebih tua saya, tapi pasti tahu perjalanan hidup saya, tahu kan? Iya, tahu Pak Agus ya. Dari saya keliling pakaian, bawa taplak meja, terus saya akhirnya merantau ke Jakarta. Tapi itu tadi perjalanan hidup seseorang itu kadang-kadang saya dulu karena memang dari keadaan kita orang desa dulu sangat jarang sekali orang yang sampai sekolah tinggi ya. Tapi saya tidak mau dengan pengetahuan secara akademis saya itu saya jadi orang bodoh. Saya tidak mau, saya harus bisa memberi. Saya tidak mau dari dulu. Saya itu lebih baik memberi daripada saya meminta. Makanya kerja apapun saya jalani. Yang penting saya tidak meminta pada orang tua saya. Itu dari tahun 92 loh Mas. Usia saya sekarang itu 45 tahun. Kalau tahun 92 saya sudah cari makan sendiri, itu sekolah saya apa itu hitung sendiri. Lahir saya tahun 76 ya. Tahun 92 saya sudah mulai nyuci sendiri, cari makan sendiri, hidup sendiri. Bahkan saya pernah sakit di dalam perantauan, belum punya kenalan, cuma pegang uang. Saya sakit diare Mas, saya cuma pegang uang Rp20.000 waktu itu. Saya datang ke pasar di daerah Cengkareng. Saya mau datang ke pasar itu untuk mencari WC umum. Itu untuk sekedar beberapa kali kita ke situ aja untuk bayar itu. Apalagi untuk berobat. Ya, saya datang ke salah satu dokter waktu itu. Saya bawa sisa uang saya, Pak dokter, saya minta obat apapun yang dikasih, saya hanya punya uang segini. Waktu itu ya, tapi dilalah, ya sembuh. Nah, kerja itu pengalaman itu. Banyak sekali mungkin Mas Mariono tahu lah. Tapi orang tidak boleh patah semangat bahwasanya walaupun hidup ini tidak ada yang pasti, tapi kita harus jalani, kita harus berusaha. Itu kalau menurut saya semangat ya Pak Agus ya. Tetap semangat. Belajar jadi, bisa dimanapun ya. Jadi gini, saya kasih tahu ya, orang hidup itu memang kita tidak boleh menyalahkan orang lain, tidak boleh menyalahkan teman, tapi pergaulan itu penting. Kenapa saya kok bisa berdagang? Karena pergaulan saya tuh berdagang, walaupun saya dulu lihatin itu kayaknya saya nggak mungkin saya. Jadi cita-cita harus disesuaikan Mas. Masa kita cita-citanya dulu beli mobil, dagangannya keliling
taplak meja dagangannya cuma modalnya 200.000 gitu. Ya enggak ya, kita sesuaikan ya, mudah-mudahan nanti saya bisa untuk makan besok. Jadi cita-cita itu semakin bertambah itu sesuai dengan apa profesi yang kita alami. Jadi kalau kita cuma jualan pakaian keliling dengan modal 400.000 200.000 kok cita-cita beli mobil, ya enggak, ya kita harus tahu diri lah. Tapi itulah hidup. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi sekali lagi, mungkin di awal-awal orang kerja itu dia terlalu kemerungsung, tapi suatu saat nanti dia akan menemui titik jenuh, titik ketenangan. Apa ya, kalau sudah masuk ke taraf yang itu, orang sudah mulai ke ketenangan, itu pasti dia akan kembali suka kepada alam. Itu pasti. Tidak lagi suka dengan gemerlapan. Itu baru orang yang sudah benar-benar menemui titik yang intinya ingin hidupnya tenang. Itu pasti ke alam. Itu ya, Mas, itu sedikit pengalaman, tidak bermaksud menggurui. Tapi ini mudah-mudahan menjadi motivasi teman-teman semua. Jangan patah semangat. Tidak ada yang tidak mungkin. Jika Allah sudah menentukan, sudah memberikan jalan, semua itu serasa mimpi. Itu menurut saya. Tapi kan ayah 1, 2, tapi insya Allah lah ya. Insya Allah nanti di usia yang di usia yang ke-5 itu nanti ya bertambah lagi insya Allah seperti itu. Tapi tidak ada yang hasilnya pasti, jangan. Tidak ada yang pasti, hanya kita itu harus melakukan walaupun tidak pasti. Yang sekarang itu kita harus bekerja. Ya kalau dibilang maksimal ya nggak bisa lah ya maksimal orang. Kita harus tanam ya, paling tanam. Nanti rawat harus dirawat. Hasil jangan kita ada yang tanya, oh Pak, berapa tahun nanti kalau kita tanam durian itu mulai panen, mulai pulang modal? Saya nggak berani jawab. Terus urusannya dengan rezeki. Dalam 4 tahun nanti hasilnya berapa gitu kan? Rezeki udah urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak tahu, saya sendiri nggak tahu kok. Itu rezeki itu yang menentukan nanti bukan saya. Nah, ini ya. Kalau biasanya kalau biasanya kita rawat itu 4 tahun sudah ada yang berbuah. Tapi itu kan nggak semuanya kan. Ya ada yang beberapa berbuah, ada yang enggak itu. Ya itulah, kalau mungkin teman-teman mau tanam durian, yang pertama perlu disediakan itu bukan bibit. Persediaan yang pertama itu air. Ya, air. Jadi air semuanya ada cukup air. Terus durian itu yang kedua itu baru bibit, lubang tanam, cara tanam seperti itu. Jadi jangan kok terus bibitnya dulu. Oh, medan lahannya juga ya Pak Agus ya? Ya lahan otomatis lahannya harus yang tanah. Kalau tanah ada yang tanya kan, kalau cuaca panas Pak, tanah kering itu lebih bagus jika airnya kecukupan daripada tanah basah. Jadi tanah kering lebih bagus. Oke, terakhir ini Pak Agus, sebelum kita tutup, ini pesannya untuk yang mau tanam durian di awal ini, yang mau belajar tanam durian ini apa Pak Agus? Oh gini, kalau yang mau belajar tanam durian, pastikan benar-benar sudah disiapkan untuk beberapa tahun ke depan untuk biaya perawatan. Jangan hanya terkepencot dengan YouTube, karena di YouTube itu semuanya biasanya yang bagus-bagus ya, yang muluk-muluk. Tapi saya insya Allah enggak lah, saya bicara ya apa adanya. Manis pahit kita sampaikan ya. Saya seperti contohnya ini, saya ibaratnya orang jalan itu sempoyongan untuk merawat durian saya, tapi alhamdulillah masih bisa kerawat. Jadi kalau mau tanam durian, pastikan untuk beberapa tahun ke depan itu bisa merawat. Jangan ditanam ditinggal pergi. Nek ditanam ditinggal pergi, Pak, durian saya 10 tahun kok masih segini, lambat 20 tahun itu mati malah. Gitu. Jadi yang pertama itu tadi, airnya disediakan, perawatannya harus benar-benar sayang dengan tumbuhan. Jangan melulu percayakan pada orang yang belum tahu ilmunya. Gitu. Siap untuk kita memandu sesuai dengan kemampuan kita. Oke, terima kasih Pak Agus. Nah ini untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya. Salam sehat, salam pertanian.